Hadirin disilakan Pak Faryat Al-Khatib MHI kepada beliau disilakan. Pada kesempatan ini izinlah kami sebagai panitia pelaksana untuk melaporkan kegiatan dasar pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan pengarus utamaan gender dalam pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarus utamaan gender di daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2019 tentang pengarus utamaan gender dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Tujuan kami melaksanakan kegiatan ini yang pertama adalah memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para peserta tentang bagaimana penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di tingkat desa secara efektif dan efisien serta tepat sasaran, sehingga pengalokasian anggaran melalui APBD desa dapat menyasar kepada penyelesaian isu-isu gender yang terjadi di tingkat akar rumput yang berada di desa. Kedua, melatih dan mendampingi peserta untuk menyusun PPRG desa dalam program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui analisis Gender Analysis Pathway atau GAP dan Gender Budget Statement atau GPS dan Term of Reference. Yang ketiga, melaksanakan akselerasi pelaksanaan program Desa Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak yang komprehensif di Kabupaten Bone Bolango, yang semua sudah mengetahui bahwa Kabupaten Bone Bolango menjadi percontohan seluruh Indonesia terkait dengan program DRPPA dan menjadi desa terbanyak di seluruh Indonesia yang telah mereplikasi DRPPA. Yang keempat adalah pengembangan sahabat perempuan dan anak, bermaksud menguatkan kapasitas masyarakat dalam partisipasi aktif untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang Kabupaten Bone Bolango juga mendapatkan mandat dan arahan dari Kementerian PPA RI, Deputi Perlindungan Khusus Anak, untuk mengukuhkan Ibu Ketua P2 TP2A selaku Ketua Rumah Perlindungan Cemerlang Bonebol untuk menjadi Ketua Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak yang Indonesia baru kali ini dilaksanakan dan akan menjadi percontohan untuk seluruh Indonesia. Yang kelima, melalui BIMTEK ini kami berharap seluruh peserta dapat bersinergi dan bekerja sama membangun desa dalam rangka mewujudkan perempuan dan anak memperoleh hak-haknya, diberdayakan, dilindungi dari bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta perlakuan tidak adil lainnya, sehingga dalam proses dan manfaat pembangunan tidak ada satu kelompok masyarakat yang ditinggalkan, dipinggirkan, atau terabaikan, yang disebut prinsip no one left behind. Sebagai laporan kepada Bapak Bupati, Ibu Ketua, dan seluruh hadirin, bahwa di satu sisi kita mengungkapkan permasalahan-permasalahan akar rumput terkait perempuan dan anak melalui DRPPA, mencairkan fenomena gunung es sehingga kasus-kasus di desa akan semakin banyak. Tetapi di satu sisi kami melakukan upaya dan pendampingan bermitra dengan Forum Anak Cemerlang Bonebol dalam setahun ini, alhamdulillah menorehkan prestasi yang luar biasa, menjadi best of the best, juara umum terbaik seluruh provinsi lokal. FACB terpilih dan mendapatkan penghargaan
penghargaan juga menjadi FAD Forum Anak Daerah teraktif dan terpilih juga menjadi Ketua FACB atas nama Himiko Abigail Rizal untuk mewakili Duta Anak Indonesia dari Bonbon untuk ke Semarang dalam rangka Forum Anak Nasional. Insya Allah penanganan di perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bonebolango dapat kita tangani dengan baik. Tadi masih ada duduk tadi Pak Bupati, Ibu Ketua Relawan Sapa, dengan dukungan pemerintah daerah kita dapat menangani itu. Jadi itu dikatakan oleh Forum Anak tadi Pak Bupati menjadi pelopor dan pelapor. Karena kegiatan ini akan merupakan kegiatan yang selalu menjadi perhatian nasional. Saya kira itu dengan memohonkan kesediaan Pak Bupati dapat memberikan sambutan pada kesempatan ini, serta di akhir-akhir kepemimpinan beliau ini, insya Allah Bonebolango tetap menjadi pilot project pelaksanaan kegiatan program perlindungan perempuan dan anak. Kita mohon dukungannya dari kita semua, Bapak Ibu Desa yang akan di launching pada kesempatan ini. Mohon untuk diseriusi, kami siap mendampinginya. Juga dari teman-teman dari Forum Anak. Ini Forum Anak mandiri, sangat mandiri Pak Bupati, sehingga mereka bisa meraih juara di El Madinah Hotel, itu juara 1. Ternyata kemandirian yang diajarkan Pak Bupati selama 2 periode ini telah mengangkat di kami itu. Sebenarnya kami itu sudah mulai latihan untuk kayak so jarang-jarang dengan Pak Bupati. Jadi makin jujur, makin dipikirkan, makin sesat ada sebenarnya. Jadi insya Allah seluruhnya bisa baik-baik saja Pak Bupati. Pak Bupati akan sukses di tempat yang baru. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas kesediaan kita semua. Wabillahi taufiq. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini, Senin tanggal 26 bulan Juni tahun 2023, saya selaku Bupati Bonebolango dengan resmi mengukuhkan Nyonya Hajah Lolipo Yunus sebagai Ketua Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak Relawan Sapa masa bakti tahun 2023-2026. Saya percaya bahwa Ibu mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya, sertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas yang dipercayakan kepada Ibu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penandatanganan sebagai tanda dikukuhkan Ketua Relawan Sahabat Perempuan dan Anak Sapa Kabupaten Bonebolango. Dan dilanjutkan dengan pengawalan setempat Ketua Tim Relawan Sahabat Perempuan dan Anak. Masuk apa? Tuh, sudah aman.
anggota DPR RI dan anggota DPR Provinsi. Jadi jangan sampai ada kepala desa yang sesak napasnya, tidak ikhlas, tidak mengalokasikan dana yang responsif gender tersebut, responsif perempuan tersebut. Ini penting karena kalau lihat struktur penduduk di tiap-tiap desa di Bonebolo ini dominannya adalah perempuan. Maka harusnya juga kebijakan seluruh anggaran yang ada di desa itu harus responsif gender, responsif perempuan. Termasuk itu adalah bagian dari usaha-usaha untuk meningkatkan kemandirian perempuan, pemberdayaan perempuan. Dan itu jangan pernah ragu. Jika Anda ngurus perempuan, ngurus ibu-ibu, Bapak Ibu pasti akan terpilih kembali, insya Allah. Ya. Sayang itu ibu-ibu. Ya. Kasih banyak program untuk ibu-ibu, pasti Anda akan terpilih lagi. Ini pengalaman saya. Banyak sekali program-program yang diadakan untuk para ibu atau perempuan tersebut, termasuk remaja, kaum milenial, generasi Z di dalamnya. Jadi tolong Pak Supa dipelototin betul dana desanya, para kepala desa ini, lihat ada tidak anggaran untuk responsif gender tersebut. Nah yang kedua, hari ini juga kita launching Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DR PPA Jilid 2. Saya lihat ini desa-desa yang hadir ini desa-desa yang telah mencanangkan sebagai desa yang ramah perempuan dan perlindungan anak. Dan itu harus tergambarkan di tren penurunan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan perempuan itu terurus, terkelola dengan baik. Ini dulu ini dengan tengah prestasi kita yang luar biasa. Forum Anak Cemerlang Bonebolo mendapatkan predikat Best of the Best. Forum Anak daerah seprovinsi Gorontalo dan mendapatkan juara umum pada kegiatan tersebut, mendapatkan penghargaan sebagai Forum Anak. Dan terakhir dan terhidup anak Bonebolo yang bernama Turika Abigail Rizal yang angkut di Forum Anak daerah tingkat nasional di Semarang. Pertama, kami Forum Anak Kabupaten Bonebolo meminta kepada pemerintah untuk menurunkan angka kasus pernikahan usia anak. Kedua, kami Forum Anak Bonebolo meminta sosialisasi bullying ditingkatkan. Ketiga, kami Forum Anak Kabupaten Bonebolo meminta kepada pemerintah untuk mempertegas peraturan penjualan minuman keras, rokok, dan lem pada anak. Keempat, kami meminta kepada pemerintah untuk membuat aturan tentang kekerasan dalam sosial media, contoh stiker porno. Mendorong pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, khususnya anak-anak. Forum Anak Bonebolo, kita
melaksanakan monitor lewat aplikasi sistem yang tidak menganggarkan terkait untuk pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak. Ibu maaf, ya, saya belum tentu meresponnya, harus terbuat dulu secara keseluruhan. Ini Bapak dan Ibu sekalian penting sekali, ya, karena dana desa intinya itu hanya melalui musyawarah desa, toh. Nah, program dan kegiatan ini angkat di musyawarah, undang BPD, tokoh masyarakat, semua stakeholder yang di tingkat desa, bahas secara bersama-sama, munculkan prioritas-prioritas program dan kegiatannya, dan tindak lanjutnya harus dilaksanakan. Apalagi ini kegiatan ini penting sekali. Tadi Pak Bupati sudah sampaikan, ya, berdosa kita Bapak dan Ibu, kejadian-kejadian yang selama ini, ya, banyak anak-anak yang terlibat dalam minum komiks dengan apa itu campur-campur, itu sudah mengarah kepada narkoba. Kalau kita tidak antisipasi sejak dini, itu akan berbahaya. Masa depan anak-anak kita pasti hancur. Nah, oleh sebab itu perlu ada sosialisasi, ada edukasi, ada pelatihan, ada kegiatan workshop, ya toh, baik terkait dengan untuk desa ramah perempuan maupun perlindungan anak harus dilaksanakan. Sosialisasi edukasi terkait dengan narkoba harus diprogramkan, dianggarkan, ya. Ini untuk seluruh desa Bapak dan Ibu. Apalagi saya dalam waktu singkat Bapak dan Ibu akan melaksanakan launching narkoba, kecamatan bersih narkoba. Kalau ini terlaksana, satu-satunya kecamatan di Republik Indonesia yang telah melaksanakan kecamatan bersih dari narkoba. Yang sekarang yang dikenalkan baru Desa Bersinar, Kecamatan Bersinar belum toh? Ini bulan depan saya akan awali mulai dari Kecamatan Tapang dan Kecamatan Lutut Pinggir akan serentak melaksanakan yang namanya Kecamatan Bersinar. Gender itu mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan daripada salah satunya perempuan dan anak, termasuk kelompok marginal, gitu. Jadi saya kembali tadi ke yang definisi gender yang selama ini salah diartikan, bahwa ternyata gender dianggap sebagai salah satu jenis kelamin, dalam hal ini perempuan. Itu salah. Gender secara definisi itu adalah bicara tentang bahwa pembedaan. Jadi definisi gender itu adalah pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi, antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pengalaman, kebutuhan, aspirasi, tanggung jawab yang itu kemudian dikonstruksikan oleh masyarakat atau berdasarkan konstruksi sosial. Kenapa? Coba lihat, kalau misalnya kepala desa, ketika misalnya saya tanya, kepala desa itu jenis kelamin atau gender?